Korban penganiayaan di Puncak Bogor saat ini sudah melaporkan insiden yang dialaminya ke aparat kepolisian Polres Bogor. Belakangan diketahui jika korbannya bukan hanya satu orang. Selain korban yang dipukuli, juga terdapat 5 orang warga lainnya termasuk pemilik rumah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Bogor, Siti Fauziah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Siti. Ya, rekan Mei, korban penganiayaan yang dilakukan tamu villa ini dikabarkan mencapai 6 orang yang merupakan warga desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Sabtu 4 Juni 2022. Pelaku diduga tak terima saat ditegur warga lantaran membuat kebisingan alias berisik hingga tengah malam. Nah, salah satu korban penganiayaan yaitu Anjar menjelaskan kronologi peneguran yang berujung penganiayaan pada warga setempat. Diketahui sekitar pukul 1.30 malam, Anjar salah satu korban sedang tertidur, namun kebisingan dari Villa Depantis yang berseberangan dengan rumah pemilik atasannya itu, ia pun menegur secara halus, namun sang tamu villa pun merespon dengan kasar menurut Anjar. Nah, saat itu Anjar pun kembali ke kediamannya. Ia mengira kejadian ini tak akan berkelanjutan dan ia pun kembali melanjutkan tidurnya. Namun pada siang hari sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Anjar kembali masuk kerja seperti biasanya dan melihat sang pimpinan yang bernama Fajar Setiawan sudah dipukuli. Diketahui pula sang ibu Fajar diinjak oleh tamu puncak hingga membengkak dan adik iparnya pun dipukuli hingga hampir dimasukkan kepalanya ke dalam kantung plastik. Sementara 2 pekerja lainnya, Anjar dan Obar, babak belur hingga sempat tak sadarkan diri. Pemilik rumah Fajar diketahui sempat terkena pukul 2 kali dan berhasil melarikan diri untuk datang ke Polsek Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang dimana saat itu pula pemilik rumah membawa rekan-rekan ke rumah sakit terdekat untuk melakukan visum. Begitu rekan Mei. Terima kasih Siti Fauziah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pemilik rumah serta salah seorang pekerja. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, saya sebagai pemilik rumah yang mempekerjakan teman-teman saya di sini ada aktivitas di luar jam malam, sehingga teman saya Anjar mengingatkan kepada tamu pihak penjaga villa, tapi karena penjaga villa tidak kunjung keluar sehingga disampaikan kepada kepada penyewa ataupun tamu yang ada di Villa Depantis tersebut. Teman saya menyampaikan dengan baik bahwa mohon dikecilkan, bahwa aktivitas mereka mengganggu waktu istirahat karena di waktu jam 2 pagi. Saya sangat menyayangkan kejadian ini sehingga pada jam 2 siang mereka masuk ke kita mempertanyakan dan salah sasaran sehingga meludahi salah satu kawan saya. Ketika kawan saya meludahi ulang kepada mereka kepada dia tidak menerima sehingga melakukan pengeroyokan. Saya sangat menyayangkan, apakah tidak ada cara yang lebih baik, lebih santun untuk disampaikan. Meskipun ini wilayah villa, akan tetapi kan keharmonisan antar tetangga juga harus dijaga, seperti itu. Saya mohon kepada pihak yang berwajib, kepada Bapak Kapolres Bogor, kepada Bapak Kapolda Jawa Barat, kepada Bapak Kapolri, mohon ditindak tegas, ditangkap segera pelakunya. Saat itu kejadiannya seberapa Kang? Saat mulai dipukulin? Saat mulai dipukulin, waktu itu sekitar jam 2 siang, dia tuh ketuk-ketuk gerbang sambil marah-marah gitu. Kan saya tanyain, ada apa bang? Kata saya gitu. Kamu ya yang semalam marah-marah sama saya. Saya mah nggak tahu. Saya mah kesininya juga pagi. Lu yang itu yang semalam, kata dia gitu. Terus kata saya gini, mau abang gimana sekarang? Gitu. Orangnya juga nggak ada, sekarang udah keluar, kata saya gitu kan. Ntar saya sampaikan sama bos saya kalau emang ada perlu mah, kata saya gitu. Udah gitu dia malah meludahin saya pak. Ya saya balik ludahin, terus dia manjat ke gerbang, terus marah-marah. Terus temannya datang, saya bukain pintu,
langsung saya diserang sama adanya Pak Fajar gitu. Saya setahu saya gitu. Udah. Akan dipukulin sama berapa orang itu waktu saat itu? Saat itu sekitar 1, 2, 3 orang lah yang mukul saya. Terkait kemarin kejadian Akang sempat dipukuli, seperti apa sih kejadian itu? Utamanya Seperti ini, saya semalam itu sekitar 1:30 lagi tidur. Itu berisik, ya 1:30 malam. 1:30 malam lagi tidur. Berisiknya bukan berisik kayak biasanya, berisiknya berisik banget. Dan saya turun, saya juga tidak berani dong. berisik seperti apa sih, apa main musik atau gimana? Bukan main musik, main bola ini, pingpong. Bola ini, bola Sampai teriak-teriak gitu? Ya, sambil teriak-teriak, ada perempuannya juga. Pokoknya kencangnya bukan seperti biasanya. Nah, Kalau terus? seperti biasanya juga saya juga tidak berani. Dan di situ saya turun, saya buka gerbang, saya pun ngomong seperti ini, Bang, mohon maaf dengan teramat sangat. Saya di sini merasa terganggu. Ini jam berapa? Walaupun ini di villa kan ada aturannya. Dia langsung bilang kayak gini, lu salah orang, lu tikus di sini. Biar saya hajar, lihat apa yang akan terjadi di esok hari, katanya begitu. Saya bunuh kamu kalau tidak perlu, katanya begitu ngomong sama saya malam. Dari situ saya udah pulang, masuk. Saya kira tidak akan terjadi apa-apa lagi. Udah saya tidur, nggak tahu ke apa. Kelanjutannya cuma sampai di situ. Akang sempat dipukuli kapan itu? Enggak, kalau malam tidak, saya malam tidak dipukuli. Besoknya? Setelah itu saya kerja, sekitar jam 2 saya disuruh pulang. Saya pulang ke sini. Mau mengklarifikasi, bukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.